Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ikutin pasar saham, pasti sering banget dengar istilah-istilah rumit kan? Kayak, wah harus jago analisis teknikal nih, sibuk baca grafik, bedah laporan keuangan buat analisis fundamental, atau capek-capek nyari sinyal beli yang paling pas. Atau mungkin sekedar nyari strategi rahasia biar cepet cuan. Tapi jujur aja nih, ada satu miskonsepsi gede banget di luar sana soal apa yang sebenarnya dibutuhin buat bisa sukses di bursa saham. Coba deh, kalian tanya ke diri sendiri sekarang juga. Apa sih satu skill yang paling sering banget diabaikan sama orang-orang yang baru terjun ke dunia saham? Apa itu insting nebak tren yang akurat? Atau jago milih saham yang bakal meroket? Nah, jawabannya ini mungkin bakal bikin kalian kaget, dan jujur bisa ngubah cara pandang kalian selamanya. Karena rahasia suksesnya itu bukan tentang nemuin saham yang naik terus tiap hari. Nggak gitu mainnya. Kenyataannya, ada jurang yang dalam banget antara ekspektasi pemula sama realita di lapangan. Pemula itu biasanya terobsesi banget sama analisis teknikal, fundamental, nyari sinyal beli. Intinya, mereka sibuk nyari jalan buat cepet kaya. Padahal, hal yang benar-benar penting, rahasia sejati para profesional yang nentuin nasib kalian di market adalah gimana cara kalian mengelola kerugian. Kalau kalian mau bertahan dan konsisten cuan untuk jangka panjang, skill ngatur kerugian ini tuh harga mati. Wajib banget dikuasai. Kuncinya ada di dua kata ini, manajemen risiko. Ini bukan soal seberapa canggih kalian ngebaca chart saham, bukan juga strategi ajaib buat nentuin kapan harus masuk. Dan pastinya bukan soal nebak arah market besok lagi bakal kemana. Sama sekali bukan. Manajemen risiko itu praktik nyata, gimana kita mengendalikan dan membatasi kerugian finansial kita sendiri. Ibaratnya, ini tuh fondasi utama dan perlengkapan bertahan hidup paling esensial yang harus kalian bawa saat masuk ke bursa saham. Jadi gini, poin krusialnya yang harus kita terima adalah di pasar saham, rugi atau loss itu bukan cuma sekedar kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Kedengarannya ngeri ya, tapi dengerin dulu. Kita harus paham bahwa bahkan investor sekaliber Warren Buffett atau pakar paling hebat sedunia pun pernah salah dan ngalamin kerugian. Bedanya tuh cuma satu. Bukan siapa yang tebakannya selalu benar, tapi siapa yang bisa nahan kerugiannya tetap super kecil, jadi mereka bisa terus survive dan main lagi besoknya. Coba bayangin angka ini, minus 50%. Kelihatannya simple banget kan? Tapi mari kita bedah realitanya. Ini tuh gambaran hancurnya portofolio kalian waktu satu kesalahan dibiarin berlarut-larut. Separuh modal kalian lenyap gitu aja, cuma gara-gara kalian gengsi, atau nggak rela ngelepas saham yang terus-terusan nyungsep. Banyak pemula hancur di fase ini, karena mereka cuma nanya gimana caranya dapet saham yang bakal naik, tapi lupa mikir, kalau analisisku meleset, apa yang bakal terjadi. Dan sekarang, lihat realita matematika yang lumayan brutal ini. Plus 100%. Maksudnya apa? Kalau portofolio kalian anjlok 50% hari ini, kalian itu nggak cuma butuh untung 50% lagi buat balik modal. Nggak, sama sekali nggak. Kalian butuh untung 100% penuh. Alias, sisa uang kalian tuh harus dilipat gandakan cuma buat sekedar balik ke titik awal. Kelihatannya sepele ya pas lagi nahan rugi. Tapi dampaknya itu berat banget dan luar biasa nguras mental. Masuk ke perangkat bertahan hidup, 8 aturan manajemen risiko. Karena kita udah lihat sama-sama kasat matanya ngerinya nahan rugi dari hitung-hitungan tadi, sekarang kita bahas solusinya. Ini bakal jadi semacam preset taktis sekaligus pelindung emosional kalian buat ngadepin kejamnya dinamika pasar saham. Aturan pertama, sadari kapan kalian salah. Jujur aja, langkah ini seringnya jadi yang paling berat buat dilakuin. Susah banget kan ngakuin kalau analisis kita itu meleset, pas sahamnya turun tajam, banyak orang malah makin meluk saham itu erat-erat sambil merem dan berdoa harganya mantul naik. Tapi kenyataan pahitnya, pasar saham itu nggak peduli sama sekali sama harapan kalian. Manajemen risiko ngejarin kita buat tahu batas. Kalau salah, ya udah, akuin aja di awal. Jangan nunggu sampai portofolio kebakaran baru panik. Aturan kedua ini kelanjutan dari yang pertama. Yaitu, kalian wajib punya rencana stop loss. Konkretnya gini, kalian udah harus nentuin secara pasti, di minus berapa persen kalian bakal keluar dari posisi itu, bahkan sebelum jari kalian ngeklik tombol beli. Kalau skenarionya gagal, action konkret apa yang bakal diambil? Semuanya harus udah direncanain matang-matang dari awal. Bukan baru mikir pas lagi panik ngelihat angka merah berdarah-darah di layar. Lanjut ke kendali resiko aplikatif. Aturan ketiga dan keempat. Pertama, sebar risiko kalian. Ini prinsip klasik banget, jangan pernah naruh semua modal kalian di satu saham aja, alias jangan all in. Kalau saham itu jatuh, ya kalian ikut tenggelam. Kedua, atur ukuran posisi kalian dengan ketat. Ini bukan cuma soal mau beli saham apa, tapi berapa besar uang yang kalian masukin. Makin gede modal yang kalian taruh di satu saham, tekanan emosinya bakal makin gila. Ujung-ujungnya, kalian malah susah mikir jernih pas market lagi gonjang-ganjing. Aturan kelima, jangan pernah balas dendam pada pasar.
Kalau habis rugi, berhentilah sejenak. Tarik napas. Ini peringatan keras buat hindarin penyakit klasik yang namanya revenge trading. Biasanya orang habis rugi di satu transaksi, egonya kesentil dong, terus muncul dorongan emosional yang kuat buat membalikan keadaan hari itu juga. Hasilnya, mereka asal masuk ke saham lain tanpa analisis, cuma modal emosi dan dendam. Dan bisa ditebak, kerugiannya malah jadi jauh lebih dalam. Perbedaan pola pikir ini kerasa banget loh. Mindset pemula atau amatir itu biasanya cuma punya satu pertanyaan di kepalanya. Gimana ya caranya biar aku cepet kaya dari sini? Sedangkan mindset para survivor, alias veteran yang udah makan asam garam, mikirnya tuh beda banget. Gimana caranya supaya aku nggak hancur dan habis modal di pasar ini? Camkan ini baik-baik, selama kalian masih punya modal buat bertahan, kalian masih punya kesempatan main. Kalau modalnya ludes, game over. Jadi, fokuslah ke survival. Kaget nggak ngeliat data ini? Ternyata, ancaman terbesar buat portofolio kita itu bukanlah naik turunnya alias volatilitas pasar. Itu porsinya kecil banget. Bahaya yang paling mematikan justru datang dari diri kalian sendiri. Kurangnya kontrol diri, gampang panik pas harga turun, terlalu serakah pas harga naik, dan yang paling sering kejadian, FOMO alias takut ketinggalan kereta. Jadi sebenarnya, manajemen risiko itu bukan cuma soal ngitung-ngitung angka, tapi seni mengendalikan emosi diri kita sendiri. Aturan ke-8 sekaligus yang terakhir, ini tuh soal proses introspeksi. Investor yang jago nggak cuma sekedar pencet tombol beli dan jual. Mereka tuh rajin banget ngevaluasi keputusan mereka. Coba deh agak kejam sedikit sama diri sendiri dan tanya, kenapa aku mutusin beli saham ini? Terus kenapa aku jual? Dan kalau lagi rugi, sebenarnya apa sih yang salah dari analisaku? Dari proses evaluasi yang jujur kayak gini nih, kalian bakal terus berkembang naik level jadi investor yang jauh lebih matang. Masuk ke mindset pemenang, ketahanan di atas kecerdasan. Di segmen penutup kita hari ini, kita bakal meredefinisi ulang apa sih arti sebenarnya dari kata menang di dalam ekosistem pasar saham. Coba kalian simpan 8 pilar manajemen risiko ini baik-baik, bikin semacam screenshot mental di kepala kalian. Kedelapan hal ini saling terikat. Ketahui batas kerugian kalian, selalu pakai stop loss, jangan pernah all in, atur ukuran posisi yang masuk akal, hindarin yang namanya balas dendam pas trading, fokus utama pada bertahan hidup, kendalin emosi kalian, dan yang terakhir, evaluasi terus-menerus. Jadiin pilar-pilar ini panduan mutlak tiap kali kalian mau buka aplikasi trading. Kesimpulannya gini, di pasar saham, pemenangnya itu bukanlah orang yang paling pinter, yang IQ-nya paling tinggi, atau yang analisis keuangannya paling ribet sedunia. Bukan itu. Pemenang sejatinya adalah mereka yang paling disiplin. Bertahan di pasar itu nggak butuh kejeniusan prediksi yang selalu sempurna 100%. Kalau kalian bisa disiplin ngejaga kerugian supaya selalu sekecil mungkin, kalian bahkan nggak perlu selalu benar buat bisa tetap keluar bawa cuan pada akhirnya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pemikiran provokatif. Pasar saham itu bukanlah arena lotre, di mana kalian bisa ngarep kaya mendadak cuma dari satu kali transaksi nekat. Sama sekali bukan. Ini soal gimana kalian bisa survive, bertahan hidup cukup lama, dan ngejaga modal kalian tetap aman, supaya berbagai peluang emas itu punya waktu buat terus nyamperin kalian. Pertanyaan saya buat kalian sekarang, besok pas market buka, apakah kalian bakal fokus sekedar nyari untung instan, atau kalian bakal fokus mastiin portofolio kalian gak hancur? Terima kasih udah ikut ngebedah materi ini bareng-bareng. Jadikan disiplin sebagai senjata utama kalian, dan sampai jumpa.